Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Supriyati Samad, mahasiswa Psikologi RPL 23 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pemirsa, tema menarik dalam pembahasan tugas saya ini adalah tokoh filsuf sekaligus ahli tasawuf yang dikenal dalam dunia pemikiran Islam sebagai Sang Hujatul Islam atau Bukti Islam bernama Al-Ghazali. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad yang bergelar Hujatul Islam atau Bukti Islam, lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, Persia, yang kini berada di wilayah Iran. Di tempat ini pula beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1011 Masehi di usia 55 tahun. Sejak kecil Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk di Naisabur yang saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan. Di sana beliau belajar dari para ulama terkemuka dan kemudian mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka pada masa itu. Al-Ghazali menulis banyak karya yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah Ihya Ulum Al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Buku ini menjadi rujukan penting dalam kajian ilmu keislaman yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah hingga akhlak. Selain itu, Al-Ghazali juga dikenal dengan karya Tahafut Al-Falasifa atau kerancuan para filsuf, di mana beliau mengkritisi pemikiran para filsuf yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Karya ini menjadi penyeimbang antara pemikiran rasional dan spiritual dalam Islam. Sebagai seorang filosof Muslim, Al-Ghazali selalu memetakan pemikirannya pada kekuatan transendental, di mana dia senantiasa percaya apa adanya superioritas wahyu kenabian dan intuisi intelektual atas akal. Dalam epistemologinya terlihat nuansa keilahiannya yang begitu kental. Tapi hal itu bukan berarti menutup pada hal-hal yang bersifat non-transendental. Artinya dia meletakkan suatu pemahaman tentang hakikat ilmu dalam kesatuan teoretik yang yakni menjurus pada pemahaman ilmu sebagai ilmu Allah yang harus dituntut dan dikaji oleh setiap pribadi dalam upaya membawa dunia dan seisinya ke gerbang kemaslahatan. Dalam pandangannya, Al-Ghazali menggolongkan ilmu-ilmu tersebut menjadi 6 kelompok, yaitu matematika, logika, fisika, metafisika, politik, dan etika. Yang menjadi fokus di sini adalah metafisikanya. Berbicara metafisika, tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan atau ilahiyat. Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Al-Ghazali sebagaimana penganut Al-Azhariyah mencoba menselaraskan akil atau akal dengan nakil atau dalil atau teks. Beliau berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang, karena beliau biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Namun Al-Ghazali menghentikan akal pada batas-batas tertentu dan hanya nakillah yang bisa melewati batas-batas ini. Meskipun demikian, argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ariyah mengenai konsep ketuhanan atau ilahiyat lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Poin dari kritik Al-Ghazali terhadap para filosof terutama didasarkan atas metafisika yang dibangunnya. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang dirumuskan dalam karyanya
tahafut al-falasifa seringkali dijadikan alasan bagi reinkarnasi pemikiran di dunia Islam. Karena meskipun kritikan tersebut terbatas pada teori metafisika atau al-ilahiyat, akan tetapi sering digeneralisir sebagai kritik terhadap keseluruhan kajian filsafat. Sehingga filsafat tercampakkan ke posisi marginal dalam pemikiran Islam. Untuk itu perlu adanya klarifikasi dan upaya meluruskan kembali persepsi tersebut, khususnya di kalangan akademisi. Al-Ghazali mengkritisi para filsuf tentang 3 persoalan tentang kekeliruan para filsuf. 1, bahwa materi dapat merusak sedangkan jiwa tidak. Karena materi adalah entitas material yang terpisah dan hanya jiwa yang abadi, yang karena inilah esensi logos yang merupakan ruh. Yang kedua, menolak klaim bahwa pengetahuan yang khusus berubah jelas mungkin. Tuhan tidak mungkin berubah. Yang ketiga, Al-Ghazali mengatakan tidak ada satu kasus pun yang tidak abadi. Atau singkatnya, ketiga poin kritik Al-Ghazali tersebut yakni 1, tentang kekadiman alam, 2, Tuhan tidak mengetahui juz'iyah, dan 3, tidak adanya kebangkitan jasmani. Pemikiran Al-Ghazali tidak menghilangkan nilai-nilai rasional, terutama dalam kajian tasawuf, dengan berusaha mengimbangi antara rasionalitas dan irasionalitas dalam tradisi pemikirannya yang berkarakter dalam hasanah pemikiran Islam. Berdasarkan 2 poin terkait pemikiran Al-Ghazali di atas, yakni metafisika dan kritik Al-Ghazali terhadap para filosof, maka tanggapan saya kemukakan bahwa dalam tradisi akademik atau keilmuan, Al-Ghazali yang lahir dan besar dalam lingkungan sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam membentuk karakter kepribadiannya yang cenderung disiplin dan kritikal terhadap perkembangan pemikiran saat itu. Hal demikian yang memicu Al-Ghazali mengalami transformasi secara pemikiran yang pada awalnya didominasi oleh corak atau tradisi pemikiran filsafat barat yang berporos pada filsafat Yunani kepada tradisi pemikiran Islam. Kami lantas mengklasifikasi proses transformasi pemikiran Al-Ghazali tersebut di satu sisi sebagai episode pemikiran rasional dan di sisi lain sebagai episode sufistik atau metafisika. Kedua episode pemikiran Al-Ghazali tersebut bukanlah 2 hal yang bersifat dikotomis. Pemirsa yang terkasih, hal menarik yang membuat saya kagum hingga memilih tema seorang tokoh filsuf Al-Ghazali bukan hanya karena kesederhanaannya, tetapi juga karena kesederhanaan dan ketulusannya dalam mencari kebenaran. Beliau pernah meninggalkan jabatan dan kekayaan untuk menjalani kehidupan sufi demi mencari makna sejati dari keimanan. Keputusan ini menunjukkan kejujuran intelektual dan spiritual yang luar biasa. Al-Ghazali juga mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara ilmu dan amal, antara rasionalitas dan spiritual. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, ajaran beliau tetap relevan dan bisa menjadi panduan bagi kita semua. Demikian pemirsa, sedikit ulasan tentang biografi, kritik dan rasa kagum terhadap Imam Al-Ghazali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup dan pemikiran beliau serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk mengikuti jejak para ulama dalam mencari ilmu dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa.